Nikmatillah, la qaula wala quwata illa billah. Monggo Ustaz Zeni. Masih mute mikrofonnya. Oh iya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alad dhulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Ari Ansori, Bapak Dr. Samsul Hidayat, Bapak Dr. Khairuddin Basori, Bapak Sutomo selaku Ketua PDM yang saya hormati, Bapak Ibu para peserta webinar, baik yang berada di Madiun maupun di daerah-daerah lain seluruh Indonesia, yang semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali sambutan ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya tidak menyampaikan panjang lebar karena saya yakin Bapak Ibu semua telah menunggu-nunggu ceramah yang nanti akan disampaikan oleh ketiga narasumber kita. Saya hanya memberikan pengantar saja. Saya mulai dengan sebuah pernyataan yang pernah disampaikan oleh pendiri Muhammadiyah. Sebagaimana bisa kita kutip di dalam buku Muhammadiyah dan Kebangunan Islam di Indonesia, ditulis oleh Solihin Salam tahun 65. Jadi beliau mengutip apa yang pernah diucapkan dengan 3G oleh pendiri Muhammadiyah. Yaitu demikian. Tidak mungkin Islam lenyap dari seluruh dunia. Tetapi tidak mustahil Islam hapus dari bumi Indonesia. Siapakah yang bertanggung jawab? Ini luar biasa ungkapan pendiri Muhammadiyah ini. Sangat menyentuh dalam sekali. Karena diakhiri dengan sebuah pertanyaan tadi. Siapa yang bertanggung jawab di hadapan Allah nanti? Tapi pernyataan itu juga sekaligus menggugah kesadaran kita. Supaya kita itu selalu berusaha untuk mempertahankan keberadaan Islam di Indonesia ini. Dan kita tidak lengah, tidak membiarkan Islam itu sampai lenyap dari NKRI. Kita harus terus berupaya dengan segenap tenaga kita. Jangan sampai Islam itu lenyap dari negara kita ini. Nah, caranya gimana? Tentu kita harus berupaya untuk bisa mengatasi segala macam problematika yang menjadi penyebab lenyapnya Islam dari bumi kita ini. Karena semua itu tentu berawal dari berbagai macam problema. Semakin banyak problema, itu akan mengancam keberadaan Islam dari bumi kita ini. Maka kita mesti harus berusaha untuk bisa mengatasi
apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi problem. Bahasa Arabnya muskilat, ya. Muskilat kita itu apa? Tentu ini banyak sekali kalau kita mau mencari ya. Tapi dalam kesempatan ini Bapak Ibu, kita ingin membatasi 3 hal saja, 3 problem yang sekarang sedang kita hadapi itu. Problem pertama itu adalah menyangkut kelangkaan ulama. Yang kedua itu menyangkut adanya berbagai macam paham-paham keagamaan yang berkembang di tengah-tengah umat Islam. Dan yang ketiga itu adalah karena terjadinya perpecahan, tafarruq di kalangan umat Islam ini. Dan kalau kita merujuk ya jauh sebelum apa yang dikatakan oleh pendiri Muhammadiyah, sejak Nabi kita Muhammad SAW itu sudah pernah mengingatkan tentang problem yang dihadapi umat Islam ini. Pertama tentang kelangkaan ulama ya. Nabi sudah mengingatkan dalam hadis riwayat Muslim itu, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minan nas. Allah itu tidak mencabut ilmu, benar-benar mencabut dari manusia, tetapi Allah mencabut dengan cara diwafatkannya para ulama. Sehingga kata Nabi, kalau manusia sudah tidak menjumpai orang yang aliman, orang yang alim, maka mereka akan menangangkat ruasa juhal, ya, para pemimpin yang bodoh-bodoh. Lalu mereka ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Lalu mereka memberikan fatwa tanpa ilmu sehingga mereka sendiri sesat dan menyesatkan. Nah, ini menjadi problem kita ya. Dan kita juga merasakan betapa ulama itu semakin hari semakin langka, khususnya apalagi di musim corona ini ya. Setiap kali kita mendengar ada ulama kita yang wafat, rasanya menangis hati kita ini. Ya. Banyak sekali tokoh-tokoh Muhammadiyah, ulama-ulama Muhammadiyah dipanggil Allah, begitu juga di luar Muhammadiyah dengan adanya COVID ini ya. Ini tentu satu problem tersendiri yang harus kita jawab. Lalu yang kedua tentang penyebaran faham-faham yang menyimpang, ya ini tidak bisa kita hindari. Kalau dulu Muhammadiyah menghadapi faham TBC, ya. Kemudian sekarang ada lagi namanya sepilis dan macam-macam paham-paham yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita ini. Dan ini yang pernah dikhawatirkan Rasulullah SAW, inna mimma asya'alaikum syahwatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa muddillatil fintan. Jadi yang dikhawatirkan Nabi menimpa umat Islam ini adalah kalau mereka mengikuti syahwat, mengikuti hawa nafsu pada urusan kemaluan dan perut, dan juga terjadinya fitnah-fitnah yang menyesatkan. Faham-faham yang menyesatkan. Nah tentu ini nanti harus kita jawab bagaimana kita menghadapi berbagai macam paham. Dan perlu kita cermati mana yang itu menyesatkan, mana yang sebenarnya masih dalam koridor khilafiyah. Itu harus kita pilah-pilah. Karena tidak semua paham yang berbeda dengan kita itu, termasuk paham yang menyimpang. Ada juga yang masih dalam koridor istihadiyah. Nah, tentu ini menjadi problem untuk kita atasi. Dan yang terakhir adalah masalah perpecahan. Ya. Ini juga sangat kita rasakan. Padahal Allah sudah mengingatkan kita. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum. Jangan kalian itu saling tanazu. Ya. Jangan saling berselisih, jangan saling bertengkar. Karena pertengkaran itu akan menyebabkan apa? Menyebabkan kita itu fatafshalu, kamu gentar, watadhabari hukum, dan kekuatan kita akan hilang. Ketika umat Islam itu berpecah belah, maka kekuatan kita akan rapuh dan akhirnya akan hilang, dan pada akhirnya Islam bisa lenyap dari bumi kita ini. Jadi webinar ini memang membatasi hanya pada 3 problem ini, bukan berarti yang lain tidak ada, bukan, karena memang waktunya terbatas. Kita mencoba untuk bagaimana memetakan problem-problem itu, kemudian kita cari bagaimana solusinya. Dan alhamdulillah 3 narasumber ini
apa namanya, punya kapasitas, punya kemampuan di bidang itu, ya, sehingga nanti kita harapkan beliau bisa menyampaikan pemikiran-pemikirannya. Dan tentu Bapak Ibu yang lebih dari itu, ya, tidak sekedar webinar seperti ini, yang lebih daripada itu adalah kita melangkah yang pasti, yang sistematis, yang terorganisir, ya, melalui Muhammadiyah ini. Muhammadiyah dengan pondok pesantren, ini sebenarnya juga dalam upaya kita untuk bisa mengatasi problem-problem yang sedang kita hadapi ini. Saya yakin pondok-pondok Bapak Ibu, yang kalau tidak salah ini tadi jumlahnya pondok pesantren itu sudah 325 jumlahnya. Alhamdulillah, kita bersyukur sekali. Karena diharapkan pondok-pondok inilah yang akan menjadi pionir di dalam mempertahankan Islam ini supaya tetap berada di Indonesia. Kita tidak akan rela kalau sampai Islam itu lenyap dari Indonesia. Pertanyaan Ki Haji Madalan tadi, kalau seperti siapa ya tanggung jawab? Ini sangat menyentuh sekali ya. Dan satu di antara pondok pesantren yang ada itu adalah MBS Profesor Hamka ini ya. Saya dipercaya, ya ini baru 10 hari sebenarnya ini saya. Istilah orang Jawa ini diplekoto saya ini ya. Saya sudah bilang, saya ini sudah sepuh, ini sudah tua kok. Mestinya yang cocok ini Pak Rosid ini ya. Ya teman-teman mengharapkan supaya saya ya semacam mengawal saja. Terus harus mengkader nanti itu ya. Ke depan ini harus teman-teman yang muda-muda ini yang bisa bisa memelopori ini. Ini jadi MBS Profesor Hamka itu memang sejak awal dirancang untuk bisa melahirkan calon-calon ulama, calon-calon mubalek Muhammadiyah. Ya, harapnya begitu, menjadi kader-kader ulama Muhammadiyah. Dengan punya basis kami ya, basis pemahaman Islam yang lurus, tentu saja sehari-hari juga kami didik untuk bisa mengamalkan Islam itu. Dan yang menjadi unggulan kami adalah penguasaan Al-Quran. Jadi bagaimanapun Al-Quran ini yang harus menjadi menjadi basis. Hanya saja Bapak Ibu, kami memang Al-Quran yang kami berikan ini adalah meliputi 3. Kami sebut dengan 3T ya. Tahsin, tafhim, dan tahfidz. Jadi 3 ini. Ya. Jadi santri kami didik untuk membaca Quran dengan baik sesuai dengan tajwid. Yang kedua kami didik untuk bisa memahami Al-Quran ya. Dan yang ketiga untuk menghafalkan Al-Quran. Nah, ini barangkali yang menjadi ciri khas kami ya. Pada umumnya pondok-pondok itu pada tahsin dan tahfidz ya. Nah, kami di sini kami tambah ya. Ada beberapa pondok ini alhamdulillah yang juga menerapkan 3T itu ya. Seperti di Klaten itu sudah maju sekarang ya MPS Klaten. Kebetulan kami waktu di Tablek bersama Pak Samsul itu diminta untuk bisa menjadi pembina ya. Di Klaten kemudian di Madiun. Ini diantaranya pondok-pondok yang juga kami ingin supaya di samping anak-anak kita itu hafal, tapi mereka juga faham. Sebab kalau tidak faham, mereka tidak bisa mengamalkan Al-Quran ya. Menghafal itu bagus, tentu sangat mulia ya. Tapi karena Quran itu sebagai hidayah, sebagai petunjuk ya, maka mesti dipahami. Ya, mesti dipahami. Tanpa dipahami Quran nanti tidak bisa menjadi petunjuk. Makanya program 2 ini satu kesatuan di MPS Profesor Hamka. Kemudian ditunjang oleh bahasa Arab. Bahasa Arabnya kami arahkan untuk bisa memahami Al-Quran. Jadi nahwu sorob mikwati, dan kemudian semua contoh-contohnya kami ambilkan dari Al-Quran. Dan untuk itu kami susun sendiri. Ya, materi bahasa Arabnya kami susun sendiri karena disesuaikan dengan kemampuan yang ingin diharapkan dari pesantren ini. Jadi ditunjang oleh bahasa Arab, nahwu sorob yang kuat untuk bisa menghadirkan santri-santri yang memahami Al-Quran. Jadi 3T inilah yang menjadi unggulan kami. Tahsinul Quran, tafhimul Quran, dan tahfidzul Quran. Selain juga yang lain-lain, ada program-program
Demikian juga seperti pada umumnya di tempat lain. Sedangkan yang formalnya itu SMP SMA Bapak Ibu. Jadi ada dua ini. Terutama yang SMA itu baru 2 tahun ini ya. Kita masuk tahun kedua. Kebetulan sudah ada SMA Muhammadiyah di Madiun. Sudah lama berdirinya. Kemudian sekarang SMA itu istilahnya kita MBS-kan lah. Sekalipun dalam proses ya. Kita MBS-kan. Sehingga MBS Madiun punya SMP ya, yang sudah 4 tahun. Masuk tahun kelima sekarang. Dan tahun kelima ini sejak tahun yang lalu itu kami juga punya SMA yang mengambil Muhammadiyah yang ada. Ini semua adalah diharapkan nanti anak-anak kami ini bisa berkontribusi ya sebagai kader-kader Muhammadiyah agar mereka bisa menjawab problematika yang sekarang sedang kita hadapi ini. Mudah-mudahan webinar ini bermanfaat bagi kita semua. Dan terakhir kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kiranya ada hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan webinar ini. Dan yang lebih dari itu, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak-Bapak narasumber. Dan sekaligus mereka itu sudah siap untuk menjadi pembina dari MPS Profesor Hamka. Jadi nanti monggo nanti dibina oleh Pak Ari, dibina oleh Pak Samsul, juga Pak Khairuddin, bagaimana supaya MPS ini betul-betul menjadi kader-kader Muhammadiyah ya, untuk mendidik ya santri-santri menjadi calon-calon ulama yang mumpuni. Nah, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Rosid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jazakallah khairan Ustadz Zainul Munir. Beliau menggarisbawahi ada 3 hal yang disampaikan. Ada hal yang sangat penting yaitu tentang kelangkaan umat, kelangkaan ulama. Ya. Kemudian merebaknya pemikiran atau pemahaman pemikiran Islam serta perpecahan umat. Dan juga beliau menyampaikan tentang 3 program unggulan MBS Profesor Hamka, yaitu 3T, Tahsinul Quran, Tafhimul Quran, dan Tahfidul Quran. Mudah-mudahan MBS Profesor Hamka Kota Madiun ke depan mampu menjawab tantangan umat yang sementara ini masih sangat langka sekali tentang ulama, khususnya di Muhammadiyah. Peserta webinar nasional yang dirahmati oleh Allah, kami sampaikan kembali, webinar ini disiarkan selain via Zoom meeting ini juga di Facebook MBS Profesor Hamka Madiun dan YouTube MBS Hamka. Dr. Syamsul Hidayat mengenai menit kami persilahkan. Monggo Pak Syamsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wa syukru lillahi wa syukrih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih wa ala alihi wa ashabihi wa jundih amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat Bapak Ketua PDM Kota Madiun Pak Sutomo, semoga terus pulih kesehatannya seperti sedia kala dan berjuang untuk mengembangkan dakwah Islam melalui Persyarikatan Muhammadiyah dan juga tentunya mengembangkan MPS, khususnya MPS Prof. Hamka yang ada di Kota Madiun ini. Para narasumber, Ustadz Ari Ansori, guru saya, juga Ustadz Khairuddin Basori, juga guru saya, dan senior saya Ustadz Zaini Munir, serta Saudara Rosid Anwaruddin, dan tentunya Bapak Ibu semuanya tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Baik, saya akan share materi saya. Saya mendapatkan tema tentang
pesantren Muhammadiyah di tengah berbagai macam paham agama. Nah, saya mulai dari Muhammadiyah itu sendiri ya, manhaj Muhammadiyah di tengah keragaman paham keagamaan khususnya ya yang ada di Indonesia kita ini. Nah, ketika menghadapi berbagai macam keragaman paham keagamaan itulah Muhammadiyah perlu memiliki apa yang disebut dengan manhaj. Nah, manhaj itu bisa kita maknai secara sederhana, yaitu metode berpikir, metode memahami ilmu, termasuk di dalamnya adalah metode memahami ilmu agama, yakni ad-din al-Islam, tetapi tidak sekedar metode saja, tapi disertai dengan prinsip-prinsip. Nah, jadi al-manhaj itu adalah at-thariqah ma'al mabda'. Dan yang dimaksud al-mabda' di sini adalah al-mabda' ad-dini atau khususnya adalah al-mabda' al-aqidi as-sahih. Jadi metode yang berisi tentang wawasan, bagaimana cara berpikir, cara memahami sesuatu, tapi juga harus disertai dengan prinsip-prinsip. Dan prinsip itu didasarkan kepada nilai-nilai ajaran agama dan akidah yang benar. Karena banyak orang menguasai berbagai macam metodologi, tetapi tidak disertai dengan prinsip, akhirnya metode yang diterapkan tidak sesuai dengan manhaj Islam. Nah, bagaimana manhaj Muhammadiyah? Pada prinsipnya Muhammadiyah itu memiliki prinsip ar-ruju' ilal Quran was sunnah, ilal kitab was sunnah. Nah, ini didasarkan seperti yang ditulis oleh Kiai Jarnawi Hatikusumo di dalam bukunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Bid'ah dan Khurafat. Di sana beliau mengutip satu ayat yang sangat penting, yaitu At-Taubah ayat 100. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Di sini ada kata kunci as-sabiqunal awwalun. Dan as-sabiqunal awwalun itu utamanya adalah al-muhajirin wal ansor, kemudian disitulah generasi sahabat, walladzina taba'uhum bi ihsanin, di situ generasi tabi'in, dan sebagian yang lain, yaitu atau dalam kitab-kitab disebutkan walladzina taba'uhum itu tidak hanya tabi'in tapi juga tabi'ut tabi'in. Tentu adalah alladzina taba'uhum bi ihsanin, yang mengikuti generasi sahabat bersama Nabi tentunya dengan ihsan, dengan cara yang ihsan. Maka mereka mendapatkan ridho Allah dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah akan menyiapkan kepada mereka jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Yang ini sering disebut dengan manhajus salaf. Manhaj salaf. As-sabiqunal awwalun adalah salaf itu ya. Nah, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak terikat kepada aliran-aliran teologis, madzhab-madzhab faqih, thariqah sufiyah manapun. Jadi standarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Aliran-aliran teologis yang kita kenal ya ada Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai aliran, ada Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah dan sebagainya. Ini tentu tidak bisa kita bahas secara rinci di sini. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada yang berafiliasi atau
bermuara kepada Salafiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah yang kita kenal ya. Tapi juga kemudian ada yang disebut dengan Al-Firqah An-Najiyah, itu dalam HPT ya. Dalam HPT Kitabul Iman kita baca ada Al-Firqatun Najiyah Minas Salaf, dan juga di dalam HPT juga ada disebut Aqaidu Ahlil Haqqi Was Sunnah, ketika setelah menjelaskan Arkanul Iman, jadi pokok-pokok al-usul aqaid yang ada di dalam Kitabul Iman HPT itu, yang merupakan hasil Muktamar Tarjih pada tahun 29 ya, di Surakarta. 2 tahun sudah majelis tarjih didirikan. Ya. Nah itu, memang kemarin sempat ada ramai itu ya tentang Ahlul Haqqi was Sunnah. Tentang Ahlul Haqqi was Sunnah ini, apa namanya, merupakan istilah yang dimunculkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di dalam kitab At-Tibyah, Al-Ibana an Usulid Diyanah. Sehingga ada di grup-grup kajian kita itu bahwa akidah Muhammadiyah, akidah Asy'ariyah. Itu saya kira kesimpulan yang terlalu cepat ya. Kesimpulan yang terlalu cepat. Abul Hasan Al-Asy'ari ketika memunculkan istilah Ahlul Haqqi was Sunnah dalam kitabnya Al-Ibana an Usulid Diyanah itu adalah periode pemikiran beliau yang ketiga. Periode pertama beliau adalah pengikut Mu'tazilah. Periode kedua beliau ya istilahnya yang kemudian menjadi akidah Asy'ariyah itu ya. Jadi anti klimak dari Mu'tazilah. Nah, kemudian beliau memasuki pada fase yang ketiga, yaitu ketika beliau kembali kepada manhajus salaf, mengikuti Imam Ahmad bin Hambal. Mengikuti Imam Ahmad bin Hambal, beliau menulis Al-Ibana an Usulid Diyanah, yang di dalamnya adalah ada satu bab judulnya Ahlul Haqqi was Sunnah, dan itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam arti mengikuti manhajus salaf itu. Sebagaimana yang disebut di dalam HPT ya. Ini Al-Firqatun Najiyah Minas Salaf itu ya. Nah, kemudian Muhammadiyah tidak mengikuti mazhab fikih, sebagaimana manhaj salaf juga begitu, tidak terikat kepada mazhab fikih, tentunya begitu ya. Kita kenal mazhab fikih ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, kalau gitu Muhammadiyah kemana itu fikihnya? Nah, istilahnya Ustadz Yunahar Elias, Muhammadiyah itu fikihnya adalah mengikuti atau menganut fikih manhaji, bukan fikih mazhabi. Jadi Muhammadiyah tidak mengikuti mazhab tertentu, tetapi bukan berarti anti mazhab. Muhammadiyah berorientasi kepada dalil dan istidlal, bukan kepada qaul minal aqwal minal ulama. Sehingga fikihnya fikih manhaji. Ya, manhaji berarti manhajnya Imam Syafi'i, manhajnya Hambali, manhajnya Hanafi, manhajnya Maliki yang sejalan dengan Al-Quran atau rojih, ya, maka itu yang dipakai. Jadi tidak anti mazhab, tentunya begitu. Kemudian tarekat Sufiyah, ada tarekat Naqsabandiyah, Qadiriyah, Sadzaliyah dan sebagainya. Muhammadiyah juga tidak ke sana. Walaupun dulu di Surakarta, pendiri Muhammadiyah, perintis Muhammadiyah Surakarta, Kiai Haji Idris, itu pernah menyampaikan, ya mungkin karena masyarakat
Surakarta itu banyak masyarakat tarekat, maka beliau mengatakan Kiai Dahlan itu juga ahli tarekat, namanya tarekat taqarrub. Tapi bukan Naqsabandiyah, bukan Qadiriyah, bukan. Tarekat taqarrub ilallah. Nah, qadarullah itu cocok dengan definisi ibadah di dalam HPT itu, at-taqarrubu ilallah bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi. Bisa jadi mengambil dari situ ya, Kiai Idris ya. Tapi tarekat dalam arti sebuah aliran dalam sufi tentu tidak. Nah, Muhammadiyah mengembangkan apa yang disebut dengan ihsan. Dan itu di dalam hadis Nabi kan. Hadis Nabi yang trilogi pemahaman agama itu iman, Islam, ihsan kan. Akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman. Yang ketiga, akhbirni anil ihsan, bukan anil tasawuf. Muhammadiyah mengembangkan ihsan, yaitu antak butallah ka'annaka tarahu, fa'illam takun tarahu, fa'innahu yaraka. Maka itu menghasilkan akhlak, al-akhlak al-karimah. Maka Muhammadiyah tidak menggunakan istilah tasawuf, tetapi tidak mengatakan pula bahwa tasawuf itu sesat. Artinya tidak digeneralisir bahwa semua tasawuf sesat, tidak. Tasawuf ada yang falsafi dan amali, nazori atau pemikiran teoritis dan praktis. Yang pemikiran, yang falsafi memang banyak yang mungkin mengarah kepada pemikiran-pemikiran yang menyimpang ya. Seperti wahdatul wujud dan sebagainya. Amalinya juga ada yang sesuai dengan sunnah, tapi ada yang tidak sesuai, yang bid'ah. Maka Muhammadiyah tidak menggunakan istilah tasawuf, tapi akhlak wal ihsan, kira-kira begitu. Berikutnya, manhaj Muhammadiyah secara menyeluruh adalah pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah yang dilakukan secara komprehensif, integralistik, independen, tidak terikat kepada aliran teologis, mazhab fikih, dan tarekat sufi manapun. Ini kok kita belajar. Ya. Bisa kita bandingkan dengan saudara kita, yaitu Nahdlatul Ulama. Dalam berbagai kitab disebutkan Nahdlatul Ulama itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam akidah mengikuti Asy'ariyah, kemudian dalam bidang fikih mereka mengatakan mengikuti Madzhabul Arba'ah, tetapi khususnya Syafi'iyah. Dan dalam bidang akhlak tasawuf mereka menyebut ada akhlak wa tasawuf gitu ya, mengikuti Ghazali atau Imam Al-Junaid. Kalau Muhammadiyah kan tidak ini ya, tidak kepada orang-orang tertentu, tapi Al-Quran dan Sunnah komprehensif, integralitis, independen, tidak terikat kepada aliran teologis, mazhab fikih, dan tarekat sufiyah manapun. Nah, kita kenal varian Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Salafiyah. Varian Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyah ada Salafiyah Hambaliyah. Tentu rujukan pertamanya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Seperti tadi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari pada fase yang ketiga beliau kembali kepada manhaj salaf dengan mengikuti Imam Ahmad bin Hambal, yang kemudian diikuti oleh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maksudnya itu kurang kata Ibnu ya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada Muhammad bin Abdul Wahab, ada Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Bas. Salafiyah Hambaliyah prinsipnya dalam akidah adalah mengikuti Salafiyah, manhajus salaf. Fikihnya Hambali tapi tidak ta'assub. Akhlaknya menolak tasawuf. Nah, sekarang ada Salafiyah Rashid Ridho. Nah, ini mungkin yang banyak berpengaruh kepada Kiai Dahlan. Jadi kalau kita lihat dalam berbagai buku, termasuk
yang disebut oleh Pak Zaini Munir, Solihin Salam, juga bukunya Kiai Suja, bukunya Pak Yusron Astrofi, dan juga bukunya Pak Jarnawi Hatikusumo, para pembaharu, kemudian juga bukunya Pak Haidar Nasir, Pembaharuan dalam Islam. Salafiyah yang banyak berpengaruh kepada pemikiran Kiai Dahlan adalah Rashid Ridho, di samping Muhammad Abduh. Nah, Rashid Ridho akidahnya Salafiyah, fikihnya tidak bermadzhab, akhlaknya ihsan. Ini mirip ya. Mirip. Walaupun Muhammadiyah tidak menyebut Salafiyah, tidak menyebut tidak bermadzhab, tidak ya, tidak pada ini, tapi Muhammadiyah standarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kalau kita melihat di situ, Muhammadiyah dan Manhajus Salaf itu mengikuti, bukan sekedar mengikuti atau mungkin sama ya, dengan Manhaj Rashid Ridho, karena pengaruh yang didapat oleh Kiai Dahlan dari membaca majalah Al-Manar dan tafsir Al-Manar. Dan tafsir Al-Manar. Karena Al-Manar itu ditulis oleh Rashid Ridho. Nah, maka semboyan salafiyahnya Rashid Ridho itu juga sama dengan semboyannya Muhammadiyah, ar-ruju' ilal Quran was sunnah. Yang dimaksud ar-ruju' ilal Quran was sunnah itu menjadikan Quran dan sunnah sebagai sumber, sebagai referensi. Jadi rujuk itu bukan karena pernah cerai, bukan ya. Kalau dalam kasus yang lain kan rujuk karena pernah cerai. Jadi rujuk artinya Al-Quran wa Sunnah sebagai marja, sebagai referensi. Segala sesuatu dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kita bisa melihat dari berbagai buku sumber inspirasi yang mewarnai gerakan dakwah Muhammadiyah. Tentunya melalui subjeknya yaitu Kiai Dahlan. Banyak buku-buku beliau yang dibaca, yaitu Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab dalam bidang pemurnian dari syirik, tahyil, bid'ah dan khurafat ya. Kemudian dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, semangat pembaharuan Islam, Muhammad Abduh, modernisme terutama dalam bidang pendidikan. Kemudian Rashid Ridho dalam bidang salafiyah, dalam hal ini adalah pemurniannya. Begitu juga dari Syarikat Islam, karena Kiai Dahlan pernah bergabung di dalamnya, yaitu semangat gerakan, menggerakkan Islam di tengah-tengah masyarakat. Juga dari Budi Utomo, semangat berorganisasi. Maka Muhammadiyah itu sebagai gerakan tajdid memiliki dua sayap, yaitu pemurnian, purifikasi, tajdid as-salafi, dan pengembangan modernisasi, dinamisasi, tajdid al-khalafi, di mana di dalam memahami agama kita memisahkan antara yang as-sawabit yang bersifat baku, maka disitulah pemurnian. Pemurnian kembali kepada kemurnian Quran dan Sunnah, dan mutaghayyirat itu adalah pengembangan. Seperti dulu panti asuhan mungkin dalam masa Kiai Suja berbeda dengan panti sekarang. Sekarang panti asuhan sudah dikembangkan menjadi panti pesantren seperti MBS Prof. Hamka ini ya. Karena mutaghayyirat itu ya. Nah, yang mempelopori pertama saya kira pesantren Al-Mizan, pesantren Muhammadiyah Al-Mizan Lamongan itu yang berawal dari panti asuhan kemudian menjadi pesantren Muhammadiyah Al-Mizan. Sedangkan tahsin, tahfid, tahfimnya atau tahfim dan tahfidnya sekarang juga dikembangkan di berbagai tempat. Yang dulu sama Pak Zaini juga itu merintis di Kediri. Nah, sekarang sudah berkembang di Kediri. Di Kediri yang saya tahu kemarin ada 3 tempat pondok pesantren Muhammadiyah yang baru dirintis dan dikembangkan oleh PDM Kabupaten Kediri. Ada yang dulu yang di Pare sudah dipindah di namanya Bergolo.
daerah Bergolo, lupa saya namanya lengkapnya. Kemudian ada di Pelemahan, ada juga di satu tempat yang terbaru ini saya belum tahu nama tempatnya. Jadi itu apa namanya manhaj Muhammadiyah di tengah. Nah sekarang bagaimana keragaman kita? Muhammadiyah memiliki saudara-saudara, teman sejawat. Ada. Ini keragaman juga ya. Keragaman tadi yang sudah disebut oleh Ustadz Zaini Munir bahwa di antara yang berbeda itu tidak mesti itu apa namanya kelompok-kelompok yang bersifat menyimpang ya. Jadi di sini ada Nahdlatul Ulama, Persis, Perti, Al-Irsyad Al-Wasliyah, Nahdlatul Waton Al-Khairat, MI itu apa? Mujahidin, Muslimin Indonesia atau Mujahidin Indonesia ya. Al-Khairat ya. Dulu Jamiatul Khair ya. Nah, ini adalah kita memiliki kawan ya, memiliki kawan. Ketika menghadapi seperti ini apa yang kita lakukan? Tapi kita juga ada juga gerakan-gerakan yang ini disebut sejawat karena berdirinya ya ada yang bersamaan ya seperti Al-Irsyad dan Al-Khairat yang dulunya adalah Jamiatul Khair itu bahkan sebelum Muhammadiyah berdiri tahun 05 ya. Kalau yang Persis itu hampir bersamaan tahun 23 kalau tidak salah, Al-Irsyad tahun 14, kemudian Nahdlatul Ulama tahun 26 dan seterusnya ya. Nah, tapi ada yang kontemporer, ada Wahdah Islamiyah, ada yang tanpa bentuk organisasinya yaitu Salafi, Majelis Mujahidin Indonesia tadi, kemudian ada An-Najat, ada MTA, Majelis Tafsir Al-Quran, ada HTI meskipun sudah dibubarkan, ada gerakan tarbiyah juga, ada yang berupa yayasan-yayasan gitu ya. Maka kepada mereka kita sifatnya ukhuwah, ta'awun, dan juga fastabiqul khairat. Tapi ada gerakan sempalan, ya, gerakan sempalan. Tadi sudah disebut, yang pertama adalah kelompok sepilis. Ya, sepilis. Kalau dulu kita menghadapi TBC, sekarang ditambah TBC dan sepilis. Maka Muhammadiyah harus memiliki imunitas yang tinggi. Katakanlah Muhammadiyah sebagai dokter ya. Kalau dokternya tidak memiliki imunitas yang tinggi, akan tertular TBC dan sepilis, termasuk COVID sekarang ini. Nah, di situ ada sepilis, ada Ahmadiyah, ada Syiah, ada Ingkarusunnah. Itu saya sebut Yatain, itu contoh dari gerakan Ingkarusunnah lokal di Solo Raya yang sekarang berkembang di Jawa Tengah juga. Ada LDII. Nah, kalau terhadap kelompok yang semacam ini, kita bersifat waspada, dakwah wal irsyad ke dalam dan keluar. Nah, sekarang bagaimana peran pesantren? Peran pesantren tentu tadi sudah disebut oleh Pak Ari Ansori bahwa di MPS sudah menetapkan kurikulum yang bagus. Saya kira mungkin tinggal penguatan ya. Penguatan kurikulum al-ulum asy-syar'iyyah dan tahfidul Quran yang disertai dengan tafhimul Quran. Alhamdulillah tadi sudah 3T tadi ya, tahsin, tafhim dan tahfidz ya. Saya kira ini sangat penting ya. Dan tentunya adalah penguatan akidah shahihah berdasarkan manhaj Muhammadiyah. Dalam ini manhaj tarjih Muhammadiyah dan penguatan ilmu-ilmu alat ya, yang nanti mengarah kepada pemahaman kaidah-kaidah, qawaid, baik itu qawaid lughawiyah, qawaid tafsiriyah di dalam menafsirkan Al-Qur'an, qawaidul fiqhiyah dalam memahami fikih ya, dan juga kaidah-kaidah yang lainnya dengan pemahaman yang benar tentang maqasidul Quran dan maqasidus syariah. Karena banyak orang mengatakan ini maqasidus syariah. Maqasidnya yang dikembangkan, syariahnya ditinggalkan gitu ya.
Justru maqasidus syariah maksudnya menguatkan pengamalan syariah itu. Nah, dengan penguatan-penguatan seperti itu, tentunya disertai dengan pengayaan wawasan, pesantren Muhammadiyah akan melahirkan ulama. Ulama itu ahli ilmu agama, ya. Tentunya juga ilmu-ilmu yang lainnya. Tetapi kalau disebut al-ilmu dan disebut al-ulama, alal itlaq, itu yang dimaksud tentu adalah kepada al-ulum asy-syar'iyyah. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah kitab itu, saya lupa kitabnya. Idza atlaqal ilmu fal muradu bihi al-ulum asy-syar'iyyah. Jadi kalau ilmu berdiri sendiri tanpa embel-embel, yang dimaksud adalah al-ulum asy-syar'iyyah. Tapi kalau ada embel-embelnya ilmu hisab berarti ilmu matematik, atau ilmu riyadiyah, ilmu hayat berarti biologi, ilmu alam berarti ilmu kealaman, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau ilmu saja, fal muradu bihi al-ulum asy-syar'iyyah, dan inilah konsep ilmu dalam Islam. Dalam Islam, maka al-ulama juga begitu. Kalau al-ulama itu berdiri sendiri, ya ahli ilmu syariah. Tapi kalau nanti ulama riyadiyah berarti ulama cendekia, ahli matematik, ulama geografia, ahli geografi, ulama siyasah, ahli politik, dan seterusnya. Dan juga zu'ama, para pemimpin, mubalik dai, di satu sisi memiliki wawasan yang luas, namun memiliki prinsip dan karakter yang kuat berbasis kepada akidah yang kuat. Jadi al-qawaid wal aqaid itu harus menjadi satu kerekatan, sehingga ketika menghadapi berbagai macam keragaman paham agama, santri-santri atau lulusan-lulusan pesantren Muhammadiyah MBS yang menjadi mubalik, menjadi ulama tarjih misalnya, menjadi pemimpin-pemimpin, itu bisa menjadi katalisator yang bagus kepada umat dengan mengarahkan umat kepada jalan yang benar. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ustadz Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz Samsul Hidayat yang luar biasa. Ini sangat mencerahkan sekali ternyata. Bagaimana perbedaan-perbedaan dari Muhammadiyah dengan teman sejawat. Kemudian ternyata Muhammadiyah sangat luar biasa. Mulai dari manhaj, yaitu metode berpikir didasarkan pada prinsip-prinsip akidah yang benar. Masalah fikih juga kita menggunakan metode manhaji, tidak berafiliasi pada salah satu imam madzhab 4 itu. Masalah akhlak juga ihsan, tidak masuk pada tasawuf dan sebagainya. Kemudian juga manhaj di dalam bermuhammadiyah. Kemudian juga yang sangat penting sekali, ternyata tadi ada hal yang perlu kita garis bawahi tentang peranan daripada pondok pesantren di Muhammadiyah. Ya, tentu di sini sangat kompleks sekali, ya, termasuk juga hubungan kita dengan teman-teman sejawat tadi, itu juga sangat penting kita pahami sebagai warga persyarikatan Muhammadiyah, yaitu al-ukhuwah, ta'awun, dan fastabiqul khairat. Tidak menyalahkan kepada mereka, semuanya saling bersinergi. Ya, tentu yang berbeda dengan tidak dianggap salah, tetapi juga sebagai teman berfastabiqul khairat. Peranannya pesantren tadi disebutkan yaitu penguatan kurikulum ilmu-ilmu syariah, ya, dan tahfidzul Quran disertai tafhimul Quran was sunnah. Kemudian penguatan akidah shahihah berdasarkan manhaj tarjih. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Samsul Hidayat
tentang manhaj tarjih seperti apa dan sebagainya. Ya, kemudian juga penguatan qawaid lugawiyah, yaitu nahwu sharafnya diperdalam sehingga nanti keluar itu kader-kader atau ulama-ulama Muhammadiyah itu tidak gagap tentang ilmu Taurat. Ya. Kemudian dengan penguatan-penguatan tentu disertai dengan pengayaan wawasan pesantren Muhammadiyah akan melahirkan ulama, zu'ama, mubaligh, dai yang berwawasan luas namun memiliki prinsip dan karakter yang kuat. Mungkin itu yang yang bisa kami garis bawahi dari penyampaian Dr. Syamsul Hidayat MAG. Terima kasih kepada beliau. Peserta webinar nasional yang dirahmati oleh Allah, kami sampaikan kembali webinar ini